menganalisis dan menyimpulkan. Oke. Ini mempraktikkan sudah sesuai dengan KKO-nya ya. Oke. Nah, masuk ke sini Bapak Ibu ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu harus memenuhi aspek apa Bapak Ibu? ABCD, Bu. ABCD. Saya lihat ada beberapa yang C-nya hilang, nggak tahu kemana tuh. C-nya hilang, jadi ABD. Nah, di sini boleh satu-satu seperti ini. Kalau yang saya lihat, Bapak Ibu ada kekompakan dalam menyusun tujuan pembelajaran, yaitu siswa melalui melalui misalnya kegiatan diskusi, siswa dapat peserta didik dapat menunjukkan sikap syukur misalnya dan seterusnya. Jadi ke bawahnya tinggal peserta didik dapat dan seterusnya, atau dapat menunjukkan, dapat memahami, dapat menentukan gitu ya, menganalisis dan seterusnya. Tapi Bapak Ibu ini perlu condition di sini. Ini yang belum muncul di dalam ada beberapa yang memang di tujuan pembelajaran conditionnya belum Bapak Ibu tuangkan. Misalnya di sini melalui ceramah melalui ceramah dan diskusi. Nah, ada yang terlewat conditionnya, jadi langsung peserta didik mampu menentukan sebab-sebab sujud syukur dengan baik dan benar. Nah ini, jadi tolong nanti condition itu boleh di awal, Bapak Ibu boleh di tengah, gitu ya, versinya bebas. Silahkan. Yang penting ini ada aspeknya adalah ABCD. Oke, Bapak Ibu urutannya saya menemukan metodenya itu ada di bawah langkah-langkah pembelajaran. Nah ini ya. Jadi kenapa si metode ini harus muncul di atas supaya kita bisa punya gambaran nih model apa yang mau dipakai di dalam kegiatan inti. Ya, jadi urutan RPP itu setelah identitas, ada kompetensi inti, ada KD dan IPK, ada tujuan, kemudian ada metode pembelajaran. Nanti pendekatannya apa, model dan metode yang digunakan. Termasuk media dan sumber belajar. Ya. Oke, sekarang masuk ke ini. Bapak Ibu, ini media dan sumber belajar mesti diisi. Ini diisinya adalah perangkat pembelajaran, silahkan. Dan memang itu yang dipakai gitu ya, termasuk referensi siswa, misalnya buku siswa itu kan perangkat pembelajaran. Hanya yang oleh Bapak Ibu di-upload itu hanya LKPD, PPT, materi ajar, instrumen penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan, itu saja juga sudah cukup. Yang berikutnya Bapak Ibu ke materi. Ya, ke materi Bapak Ibu, mohon nih. Materi ada yang menuliskan ininya saja, ketentuan sujud syukur. Terus hikmah sujud syukur, udah aja 2 judulnya. Sedangkan di dalam form penilaian itu ada apa? Mendeskripsikan materi pembelajaran secara komprehensif. Artinya menyeluruh. Nggak usah banyak Bapak Ibu sebetulnya, tapi di sini Bapak Ibu gambarkan secara garis besar saja. Nggak usah satu buku dipindahkan ke sini, penuh, ya terlalu penuh. Jadi secara garis besar saja, gitu ya. Oke, Bapak Ibu ya, itu untuk materi. Jadi mohon nanti untuk di FFP 2 saya tidak menemukan lagi hanya subjudul yang Bapak Ibu tulis, ya. Oke, itu menemukan beberapa materi pembelajaran masih dituangkan seperti itu. Oke, yang berikutnya Bapak Ibu masuk ke langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Di langkah-langkah itu ada orientasi, ada persepsi dan motivasi. Memang ini adalah kegiatan pendahuluan yang mesti dilakukan oleh guru. Dan Bapak Ibu, di setiap tahapan ini, apa yang dilakukan, deskripsikan secara operasional oleh Bapak Ibu, begitu ya. Jadi misalnya, melakukan pembukaan dengan salam pembuka, seperti ini. Jadi tidak orientasi, persepsi, motivasi, udah weh, sakitu. Jadi orientasi nanaon gitu ya, kata saya, persepsi nanaon, motivasi nanaon. Ya, jadi memang harus digambarkan gitu oleh Bapak Ibu.
ya seperti ini. Saya masih menemukan satu kalau nggak salah menemukan itu, tapi ketika mau dibalikan ternyata nggak bisa karena udah dinilai sama Bapak Pamong, jadi adalah milik gitu ya. Nah nanti di RPP 2 tidak terulang lagi ya Bapak Ibu. Oke, yang berikutnya Bapak Ibu, kegiatan inti ya. Nah di kegiatan inti saya menemukan beberapa RPP yang menggunakan model saintifik tapi istilahnya beda gitu, istilahnya beda. Saya di sini ingin menyamakan persepsi saja. Kalau yang Bapak Ibu pahami terkait kegiatan saintifik, model saintifik itu polanya gimana kalau di sekolah Bapak Ibu? Pola model saintifik. Takutnya saya yang ini. Apa polanya Bapak Ibu? Mengamati, mengumpulkan informasi, menanya. Ya, Bayu. Jadi 5M. Ya, 5M. M1-nya mengamati, betul. M2-nya menanya. M3-nya mengumpulkan informasi, mengumpulkan data, atau melakukan eksperimen. Itu istilahnya sesuai dengan metode yang Bapak Ibu gunakan. Jadi M ketiga mengumpulkan informasi. Ada yang mengumpulkan data boleh, ada yang melakukan eksperimen boleh. M4-nya Bapak Ibu mengasosiasi. M5-nya nah, mengomunikasikan ya. Mengomunikasikan M5-nya. Nah, jadi ini istilah-istilah ini sudah umum gitu ya, sudah baku. Jadi artinya memang bahasa penggunaan istilahnya seperti itu gitu Bapak Ibu. Jadi tidak bisa diganti dengan istilah yang lain. Jadi modelnya saintifik tapi kok istilahnya tidak saintifik begitu. Tidak 5M polanya. Gitu ya. Nanti Bapak Ibu misalnya selain PBL, selain PJBL, boleh nggak Bu kalau misalnya saya menggunakan saintifik, silahkan, mau inquiry juga nggak apa-apa, silahkan. Yang jelas dalam kegiatan inti Bapak Ibu ini harus muncul di sini ya. Ini modelnya tadi PBL ya kalau nggak salah. Oh, discovery learning. Discovery learning. Berarti di sini mengamati simulasi pemberian rangsangan. Jadi ya tahap pertama. Nah Bapak Ibu ini nggak usah banyak-banyak. Jadi kan karena Bapak Ibu di sini terpaku kepada model, pendekatan, kemudian metode. Tahapan pembelajaran ini mengacu. Nah tahapan kegiatan pembelajaran inti ini mengacu kepada model. Itu aja patokannya. Jadi kalau modelnya discovery learning, berarti ini tahapannya discovery learning. Biarkan saintifiknya, biarkan saja. Gitu. Ya. Sebetulnya saintifik itu adalah model pembelajaran. Jadi kalau mau pakai saintifik, kalau mau pakai PBL, kalau discovery gitu ya. Jadi ini nggak numpuk begini gitu. Ya, boleh. Oke, nah kemudian nanti di sini di kegiatan pembelajarannya apa yang dilakukan di dalam tahapan ini, gitu ya. Kemudian tahap kedua problem statement, pertanyaan identifikasi. Jadi sebetulnya mah grand teori dari PBL, PJBL itu adalah inquiry. Jadi makanya suka sama gitu ya sebetulnya. Tinggal nanti Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu boleh menggunakan istilah ini 4C ya. Boleh menggunakan 4C begini, silahkan. Saya mengikuti dari kegiatan sebelumnya, dari lokakarya sebelumnya, hanya modelnya harus relevan gitu ya. Tahapan model pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan di kegiatan inti harus relevan dengan model yang Bapak Ibu pilih di atas. Jadi jangan sampai di sininya 5M, di atasnya PBL. Jadi yang mau dipakai yang mana? Apakah Nah, saya menemukan itu di sininya karena disarankan PBL, tulis modelnya PBL. Tapi di sininya di kegiatan inti jadi saintifik,
mengamati di sini, menanya. Nah, jadi gitu kata itu ya. Jadi nanti Bapak Ibu, oke. Itu pokoknya sampai kegiatan inti. Kemudian di kegiatan penutup Bapak Ibu, jangan lupa Bapak Ibu gambarkan di sini bahwa Bapak Ibu melakukan refleksi, termasuk di kegiatan pembelajaran di video. Oke, nanti video kita bahas dulu. Ya, jadi di sini misalnya anak-anak, ayo tadi kita sudah belajar apa nih, gitu ya. Atau boleh misalnya refleksi dengan evaluasi, lihat di tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu apa, boleh ditanya satu-satu. Kalau saya melihat Bapak Ibu itu ada yang secara lisan, ada yang secara tertulis, boleh evaluasi itu boleh dilakukan secara lisan, boleh tertulis. Yang penting setelah evaluasi dilakukan ada refleksi. Jadi refleksi itu sudah bisa apa ya peserta didik itu hari ini. Nah, harus diyakinkan oleh kita, tidak hanya secara tertulis. Oke, misalnya setelah dikerjakan soal-soalnya, siapa yang bisa menjelaskan kembali apa yang tadi sudah Ibu jelaskan? Atau itu mah bisa panjang teuing jawabannya, kata kuncinya aja. Kamu tadi sudah bisa apa? 1, 2, dan seterusnya. Itu harus muncul di RPP. Oke, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, di refleksi itu kesimpulan, ya. Bapak Ibu harus sabar sedikit untuk membuat kesimpulan itu, berikan kesempatan dulu kepada siswa. Ya, jadi nggak usah nanti langsung Bapak simpulkan, lah sabar dulu, nanti biarkan siswa dulu yang menyimpulkan. Nanti setelah siswa menyimpulkan, berikan penguatan oleh kita. Nah, apakah yang disimpulkannya itu sudah relevan belum dengan tujuan pembelajaran? Kalau belum, berarti nanti kita arahkan atau kita tambahkan, kita kuatkan, gitu ya. Nah, itu kesimpulan. Kemudian jangan lupa rencana tindak lanjut. Minggu depan tolong ya dirangkum tentang wudhu, misalnya halaman sekian, atau buat peta konsep. Nah, ada yang nyuruh buat peta konsep. Nah, itu adalah rencana tindak lanjut. Apa yang harus semestinya dikerjakan oleh siswa di kegiatan berikutnya. Gitu. Oke, setelah rencana tindak lanjut berdoa. Nah, oke. Itu Bapak Ibu ya terkait RPP. Kemudian di penilaian Bapak Ibu, di penilaian ini mengacu kepada tujuan pembelajaran. Di tujuan pembelajaran itu ada aspek apa saja yang tadi dituangkan? 1, ada sikap ya Bapak Ibu. Yang kedua ada pengetahuan. Yang ketiga ada keterampilan. Ya. Boleh secara garis besar hanya 3. Atau Bapak Ibu pecah lagi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Artinya ketika tujuan pembelajaran ini ada 4, ya ada 4, konsekuensinya adalah berpengaruh terhadap penilaian yang Bapak Ibu lakukan. Misalnya di sini, jenis penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ini saya menemukan yang begini. Udah saja, jadi setelah ini saya tidak menemukan lampiran apa-apa. Lampiran sikap belum dilampirkan, pengetahuan belum dilampirkan, keterampilan belum dilampirkan. Jadi betul. Halo. Suaranya halo. Ngopi bro. Ngopi. Ngopi. Halo. Murid di kelas Aritaya Guru Tera Ribut. Itu mana deh? Sumber murid belum seorang Pak. Izin ke WC-nya. Aduh, pada iyalah, pada keramat. Kopi hitam dulu. Gak gitu. Padahal gak gitu. Tiga Asep Kirama.
Asep Irama itu Cipongkor. Suladi. Bu, Pak Budi nakal. Salah Bu, Pak Dadan. Tuhan. Cabutlah ubanku. Mohon maaf, saya nge-lab. Oke, sinyalnya belum stabil. Oke, mudah-mudahan tidak ada gangguan lagi ya. Oke, tadi sampai mana Bapak Ibu? Sampai Penilaian. Sampai penilaian, Bu. Sampai penilaian lagi ya. Nah, oke, sampai sini ya. Oke, jadi ini urutannya ya, karena tadi di tujuan supaya gini, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa memberikan kemudahan kepada penilai, buat penilai itu lebih senang. Gimana caranya? Kita buat urutan yang akan dinilai itu sistematis. Jadi misalnya kalau di tujuan pembelajaran itu urutannya sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan, artinya Bapak Ibu nanti mengurutkan instrumen penilaian itu sesuai urut. Bapak Ibu bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Ada, Bu. Oke. Oke. Jadi di sini yang muncul pertama lampiran 1 itu adalah tentang sikap Spiritual. Spiritual. Lampiran 2-nya Sosial. sikap sosial. Lampiran 3 pengetahuan, Lampiran 4 keterampilan. oke. Lampiran 5 apa ayo Bapak Ibu? Lampiran 5 Kenal Bu Cece. dalam kegiatan proses pembelajaran Bapak Ibu menggunakan instrumen apa untuk peserta didik? LKPD. Ya, jadi LKPD itu mesti di sini. Kenapa harus digunakan LKPD, Bu? Karena LKPD itu tuntunan untuk siswa dalam kegiatan pembelajaran itu mereka harus melakukan apa? Itu adanya instruksinya di LKPD. Ya. Gitu. Nah, ada beberapa yang memang di perangkat pembelajaran belum melampirkan LKPD Bapak Ibu. Itu nanti di RPP 2 itu harus dilampirkan dengan lengkap ya Bapak Ibu, sehingga nilainya itu bisa luar biasa gitu ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi karena ini kan sistem itu bisa dilacak, bisa dilihat. Makanya saya tuh bingung ketika instrumennya tidak ada, kan karena di rubrik ada ya, misalkan LKPD-nya dicantumkan tidak, ini LKPD-nya tidak ada, gimana? Ini kan lumayan tuh, mestinya kan kalau tidak ada mah 1 gitu ya, itu tapi saya kasih besar itu, kasih 6 itu besar, mestinya tidak ada LKPD. Nah makanya nanti Bapak Ibu tolong, sudah saya WA di grup kalau tidak salah, sudah terbaca belum Bapak Ibu? Sudah, Bu. Ya, nah di grup itu sudah saya informasikan bahwa instrumen yang harus Bapak Ibu lengkapi nanti untuk di RPP 2 itu karena sama, hanya beda jenis RPP-nya aja. Oke. Nah, yang berikutnya ini soal tes pengetahuan ya Bapak Ibu. Jadi tes pengetahuan itu tinggal Bapak Ibu indikator soalnya apa, jenjang kognitif dan kunci jawaban gitu. Ini rata-rata sudah muncul ya, sudah ada. Tapi ada yang tidak dilampirkan kalau nggak salah 1 atau 2 orang gitu ya. Pastinya itu terlampir. Ini bahan ajar. Oke. Ini LKPD. Jadi LKPD itu saya menemukan ada LKPD isinya begini. Isinya ini.
soal-soal ini. Kalau yang Bapak Ibu pahami, LKPD itu apa? Tadi Lembar kerja peserta didik. Aspek apa yang diukur Bapak Ibu? Pengetahuan aspek, Bu. Jadi di LKPD itu tidak hanya aspek pengetahuan yang diukur ya, tapi ketika misalnya instruksinya begini, nah di sini ada lagi. Amati gambar berikut. Setelah kalian mengamati gambar di atas, tanggapan dan pertanyaan apa yang muncul? Oke. Memberikan pertanyaan. Kemudian, nah ini mengukur aspek pengetahuan ya. Oke, oh ya. Tapi kalau misalnya di sini, lakukanlah, ya, misalnya, lakukanlah kegiatan seperti, nah berarti itu aspek apa yang diukur? Keterampilan. Jadi LKPD itu tidak hanya mengukur aspek pengetahuan, tapi juga mengukur aspek keterampilan maupun sikap, Bapak Ibu. Jadi di situ langkah-langkah yang harus siswa lakukan. Jadi kita ini menginstruksikan hanya menguatkan saja, menguatkan dari LKPD yang sudah kita buat. Gitu. Itu ya Bapak Ibu. Oke, kemudian yang berikutnya ini instrumen. Oke, yang kedua saya bahas video Bapak Ibu, tentang video ya. Ya, oke. Bapak Ibu yang ditanyakan dulu terkait RPP, barangkali ada yang mau ditanyakan. Silakan Pak Dadi, mangga. Ya. yang aku ya. Mengenai Yang aku buatan evaluasi soal-soal, misalkan soal pengetahuan atau keterampilan, itu kita membuat 5 soal dari satu tujuan pembelajaran, tidak apa-apa, atau harus satu tujuan pembelajaran satu soal, itu Bu. Kasih Bu. Ya, oke. Terima kasih Pak Dadi atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang bagus Bapak Ibu. Ya, karena saya menemukan juga tujuan pembelajaran ada 5, soalnya 5. Sebetulnya itu tidak masalah gitu ya. Soal PG 5. Tapi biasanya kalau Bapak Ibu memberikan soal pilihan ganda ke siswa minimal berapa? Kalau PG 10 ya, minimal 10. Nah, jadi satu tujuan pembelajaran nanti Bapak turunkan menjadi indikator soal. Nah, satu indikator soal itu bisa membuat 2 soal. Jadi dengan indikator yang sama, Bapak bisa membuat 2 soal atau 3 soal. Gitu ya. Jadi misalnya menjelaskan tata cara wudhu. Kalau pilihan ganda itu bisa macam-macam pertanyaannya. Yang penting tentang tata cara wudhu. Gitu ya. Jadi indikatornya sama, soalnya yang berbeda. Gitu ya Pak Dadi. Nanti bisa diturunkan jadi sub indikator soal dari tujuan pembelajaran. Ya, sama-sama Pak. Silahkan yang lain Bapak Ibu. Ibu. Silahkan Kak Cecep, mangga. Ini tentang apa namanya yang mengisi kata kerja operasional dalam KI 1 dan KI 2 itu apakah sama dengan di KI 3 dan 4 atau tidak Bu itu? Soalnya saya menemukan di berbagai RPP gitu ya, baik yang di internet gitu browsing, kebanyakan yang apa namanya di KI itu KI 1, KI 2 itu sama IPK-nya gitu Bu, kalimatnya sama gitu. Apakah itu disesuaikan dengan kata kerja operasional yang sesuai dengan taksonomium atau tidak gitu? Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Cecep.
Kalau tidak salah saya punya, udah di-share belum ya link ini kata kerja operasional. Jadi kata kerja operasional untuk KD1, KD2 itu tergantung nanti yang dinilainya apa atau yang diinginkannya apa. Misalnya di sini ini ya, menerima kebenaran bahwa sholat fardu, tipe fardu adalah kewajiban setiap muslim. Berarti di sini diturunkannya ke indikator menjalankan sholat fardu dan ikhlas tanpa terpaksa. Terus ini mengerjakan sholat fardu sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini kata kerja operasional yang memang sepertinya KD di KD4, tapi dia turunan dari KD1. Ya, oke, nanti Bapak Ibu saya share coba KKO untuk KD1 ada kalau tidak salah. Ada gitu ya. Jadi ini nanti diturunkannya sesuai dari sini ya, Pak Cecep. Ya. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi yang ini mah tentang menunjukkan sikap syukur setiap mendapat nikmat, tergantung nanti di sini ya. Nah ini karena ini tentang sujud sahwi dan sujud syukur misalnya. Kalau tentang wudhu berarti apa gitu ya di sininya gitu. Oke, coba saya lihat yang oke. Kalau ini, nah ini meyakini ibadah sholat sebagai suatu kewajiban keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang KD2-nya, IPK dari KD2-nya menampilkan perilaku disiplin sebagai implementasi dari makna ibadah sholat. Nah, gitu ya. Jadi ini memang KKO yang relevan dengan KD dari KD1 dan KD2 gitu. Kalau ini rata-rata meyakini, kalau ini menunjukkan, menampilkan gitu ya. Tinggal ininya apa? Nanti perilaku yang dikembangkannya gitu. Rata-rata seperti itu ya. Si KKO untuk apa? Untuk KD1 dan KD2. IPK, KKO IPK dari KD1 dan KD2. Itu Pak Cecep? Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Nanti saya cari ya itunya. KKO-nya. Oke, ada lagi Bapak Ibu sebelum saya masuk ke review video. Jadi tambahan Bu dosen. Bangga Bapak. KI1, KI2 juga dievaluasikan ya. Tidak hanya pengetahuan dan dievaluasikan. Iya, betul. Dibuat instrumen evaluasinya. Dibuat. Karena tetap Bapak, jadi dari PAI itu kan tadi ya, core-nya itu ada di sana, ada di KD1 dan KD2. Artinya, ketika kita mau melihat tercapai tidak ya KD1 atau IPK dari KD1 dan KD2 ini, berarti kan harus ada instrumennya yang kita gunakan untuk mengukur sikap itu gitu. Nah, kalau sekarang tidak dibuat misalnya, sudah saya catat, tapi kan tetap harus tertulis gitu, ya. Ini sikap, ini loh instrumen penilaian sikap yang saya lakukan. Jadi diobservasi sikapnya. Oh, ketika misalnya jam istirahat, sholat duhur, yang lain pada sholat duhur, imam jajan, langsung masuk lagi. Nah, itu juga kan observasi sikap. Jadi hari ini saya mau menilai sikap si A, B, C. Besok sikapnya si C, D, dan seterusnya. Jadi bisa seperti itu. Jadi sikap itu tidak dalam satu hari dinilai semua, misalkan 25 siswanya, kan repot Bapak Ibu. Jadi kita punya targetan nih, misalnya PAI 1 minggu sekali atau berapa minggu sekali Bapak Ibu pelajarannya? Seminggu sekali Bu. Oke. Jadi kalau seminggu sekali, misalnya minggu pertama saya absen 1 sampai 4. Minggu kedua saya menilai sikap absen 3 dan
sampai 8 misalnya. Tapi kalau ada yang menceng, jadi misalnya ada yang beda misalnya, ini tuh ternyata ya anaknya tuh rajin menolong, itu bisa jadi catatan kita. Jing-jing kiri kanan, ibu boleh nggak saya bawain gitu ya, karena ada anak tuh yang seperti itu, masya Allah gitu kan, itu jadi catatan kita. Ternyata anak ini gemar menolong gitu ya, suka membantu. Nah itu bisa jadi catatan kita. Jadi di luar yang memang sudah kita targetkan, misalnya per minggu kita tuh targetkan 5 orang atau 4 orang misalnya. Jadi setiap bulan itu Bapak Ibu juga punya perkembangan catatan sikap siswa, begitu ya Pak Dadi. Ya, terima kasih. Ya sama-sama. Saya juga sama Bapak Ibu. Jadi ketika misalnya di kelas itu dosen senior saya suka seperti itu caranya. Jadi misalnya hari ini sikap yang mau tanggung jawab misalnya atau disiplin. Kita masuk jam 6.50. Jam 6.45 kita sudah masuk kelas. Jadi nanti bisa melihat nih siswa pada jam 6.50 itu siapa saja yang sudah masuk. Yang sudah masuk itu tidak jadi catatan kita karena rata-rata udah disiplin. Ini yang baru masuk jam 7 baru masuk. Kita tanya kenapa terlambat gitu ya. Nah besoknya misalnya nanti hari Rabu depannya apakah dia begitu lagi, sudah kita buat catatannya. Hari ini kita mau menilai siapa lagi. Ini ternyata yang ada yang di luar catatan tadi karena ada yang terlambat, kita catat gitu. Jadi nanti dalam 1 semester itu kita punya catatan, kok kenapa si anak ini sering terlambat, gitu ya. Jadi si anak ini sering ngobrol di kelas, si anak ini sering bertanya. Kita sudah punya catatan, ini aktif, ini gimana dan seterusnya. Gitu ya Pak Dadi. Ya. Ibu, sedikit Bu. Ya Bu Ayu silahkan. Ibu untuk di instrumen penilaian bisa untuk 2 IPK nggak? 2 poin IPK. Kan dari KD-nya. Apanya? KD misalkan KD 2 misalkan. Jadi 2 IPK. Nah nanti di instrumen. Satu instrumen itu bisa buat 2 gitu bisa. Oke. Jadi satu instrumen itu gimana maksudnya, Boy? Jadi bolehkah satu instrumen dibuat penilaian untuk 2 IPK, 2 poin IPK? Satu instrumen gimana maksudnya? Penilaian. Misalnya sikap. Penilaian sikap. Bu Ayu ngambilnya hanya 2 IPK gitu. Ngambil dari KD 1. Dari KD 1. Ya, misalkan. Iya, nggak apa-apa, nggak usah banyak-banyak. Misalnya 2 itu apa? Disiplin, kerjasama. Kalau dari KD 1 mah berarti bukan itu ya. Membiasakan berdoa, membiasakan hormat gitu ya. Itu saja yang itu boleh. Hanya 2 itu misalnya. Gitu maksudnya baik? Ya Bu. Ya, oke. Satu lagi Bapak Ibu terkait video ya. Kalau ada yang belum puas boleh nanti via grup ya. Nah Bapak Ibu terkait video, kalau nilai video itu besar-besar saya kasih karena memang Bapak Ibu luar biasa, sudah nampak gitu dari kegiatan apersepsi sampai kegiatan penutup itu sudah Bapak Ibu lakukan semua. Hanya ada sedikit masukan Bapak Ibu. Yang pertama mungkin karena Bapak Ibu terpaku ke penilaian gitu ya, jadi masih ada beberapa di video itu muncul begini kata-katanya. KD pada hari ini KD 3.1. Jadi Bapak Ibu yang menyebutkan KD 3.1 misalnya. Itu nggak usah disebutkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cukup saja misalnya dengan begini. Anak-anak hari ini kita akan membahas mengenai. Lihat saja tujuan pembelajarannya tentang apa gitu ya, itu juga sudah cukup. Atau misalnya
Hari ini kita akan membahas materi mengenai harapannya setelah belajar hari ini kalian bisa 1, 2, 3. Udah cukup begitu. Jadi tidak usah disebutkan KD 3 titik sekian, tujuan pembelajarannya 1, 2, 3 sampai disebutkan 1, nggak usah. Ya, itu sudah masuk kriteria penilaian 9. Ketika Bapak Ibu sudah menunjukkan bahwa hari ini kita akan belajar mengenai ini, harapannya nanti kalian bisa 1, 2, 3, itu juga sudah 9. Gitu ya Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu menginformasikan kepada siswa bahwa hari ini mereka akan belajar tentang apa. Nah, itu jangan lupa Bapak Ibu ya. Oke, itu kemudian Bapak Ibu jangan lupa durasi itu 15 menit. Boleh 14, sekian silahkan. 16, sekian boleh, maksimal 17. Jadi tidak kurang dari 15 menit, terlalu jauh gitu ya. Ada yang 7 menit. Oke, Bapak Ibu, soalnya saya lihat yang 7 menit itu kegiatan intinya belum nampak secara keseluruhan, saya lihat gitu. Jadi kegiatan pembelajarannya agak terpotong gitu karena mungkin terlalu ini ya. Jadi durasinya Bapak Ibu untuk ke depan 15 menit. 14,9 kalau tahu nggak apa-apa. Yang penting kegiatan inti, kegiatan pendahuluan, inti dan penutup itu muncul. Gitu ya Bapak Ibu, itu untuk durasi waktu. Kemudian tahapan dalam kegiatan inti Bapak Ibu, nah ini yang harus Bapak Ibu munculkan, bahwa misalnya Bapak Ibu menggunakan model PBL. Oh, berarti di kegiatan inti ini model PBL-nya harus nampak. Boleh Bapak Ibu melalui apa? Melalui teks yang kemarin saya sarankan. Teksnya nggak usah panjang-panjang Bapak Ibu. Nggak usah teksnya jadi 2 baris dan posisinya di tengah. Posisikan teks itu di pojok yang memang bisa nampak. Jadi tulisannya itu hitam. Lihat background-nya, kalau background-nya cerah hitam, kalau tidak putih, jangan sampai warnanya yang cerah kuning, hijau gitu, itu nggak kelihatan, ya. Jadi manfaatkan teks untuk menunjukkan bahwa tahapan kegiatan pembelajaran Bapak Ibu itu sesuai dengan model yang Bapak Ibu gunakan. Misalnya, kalau scientific berarti kegiatan inti, tahap mengamati, atau kegiatan mengamati boleh. Tahap mengamati boleh. Tahap menanya, nggak usah panjang-panjang. Tahap siswa diberikan kesempatan untuk bertanya, nggak usah banyak-banyak Bapak Ibu. Yang penting teks itu menunjukkan tahapan kegiatan pembelajaran, pendahuluan, persepsi, gitu aja sudah cukup Bapak Ibu. Itu sudah saya kasih poin 5. Mau panjang tulisannya, mau pendek, yang penting Bapak Ibu memberikan informasi di teks itu bahwa ini loh kegiatan pembelajarannya gitu ya. Jadi nggak usah panjang-panjang sampai muka Bapak Ibu kehalangan ke teks. Nah, jangan sampai gitu ya. Jadi simpel saja tulisannya, pendahuluan, persepsi, kemudian apalagi nanti ke bawahnya dan seterusnya ya. Kayak gitu ya Bapak Ibu. Kemudian ya, ini sedikit masukan mungkin karena apa ya, anak-anak ya, namanya juga anak-anak SD, anak SD. Kalau baca basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon kepada Bapak Ibu untuk mengarahkan cara membaca dengan baik. Meskipun itu anak SD, karena mereka harus terbiasa dari mulai TK, bukan hanya SD. SD itu harus sudah pelafalan Al-Fatihah itu mestinya gitu ya, mestinya sudah bagus. Tapi kan kita tidak tahu background mereka seperti apa gitu ya Bapak Ibu. Tapi minimal tajwid, makharijul huruf itu betul. Karena gini, jangan dibiasakan dilambat-lambat, tapi tajwidnya jadi nggak baik. Harusnya dibaca pendek jadi panjang, nah itu bahaya. Gitu ya, Bapak Ibu guru PAI yang lebih tahu. Mohon maaf
ya gitu. Tapi saran saya Bapak Ibu mohon diperbaiki. Tolong diinginkan ke siswa, diarahkan ke siswa cara membaca Al-Fatihah yang baik itu yang seperti apa. Nanti bisa Bapak Ibu berikan contoh gitu ya. Jadi membacanya kan memang disarankan untuk tartil, tapi tartil itu bukan berarti dilambat-lambat. Yang pendek dipanjangkan, bukan berarti seperti itu juga, begitu ya. Jadi bagi Bapak Ibu di PPL itu sekalian PTK ya, misalnya ada pretest. Ini pretest ini untuk memenuhi kegiatan PTK Ibu. Nggak usah dibilang-bilang, nggak siswa mau ngertiin, biarin aja. Coba Ibu ingin tahu nih pengetahuan awal kalian sebelum belajar seperti apa, tolong kerjakan ya, gitu aja. Jadi Bapak Ibu ini ajalah improvisasi dan bahasanya gitu, maksudnya supaya ngalir gitu ya. Yang pertama siswa itu seakan-akan tidak, oh kan kadang ada yang kaku gitu karena mungkin di video ya ada yang kaku gitu, ada yang jadi biasa aja gitu, biasa aja pembelajaran ngalir seperti biasa. Oke, itu mungkin ya dari saya. Pak Dedi sudah hadir sepertinya ya. Ini Pak Dedi Bapak Pamong bukannya? Banyak Dedi, Dadi, Bu di sini Bu, Deden dari D banyaknya. Ini Pak Dedi Junaidi sudah hadir kayaknya ini ya Pak Dedi. Boleh yang namanya Pak Dedi nanti lengkapi sesuai namanya, nama aslinya biar saya tidak tertukar. Termasuk saya salah japri juga di ini. Oke, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan silahkan sambil nunggu Pak Dedi ya. Tapi kayaknya kalau sudah jam 2 saya mau off karena saya harus masuk di Zoom berikutnya. Ibu sedikit Bu. Silakan Bu Ayu. Ibu untuk kegiatan pembelajaran, saya untuk di kegiatan penutup kan TK malisan ya Bu ya. Cuman ada bingung teh, ada refleksi, ada evaluasi, ada penguatan. Nah, untuk membedakan kata secara lisan lah, ada secara lisan tuh ini poin refleksi, oh ini poin evaluasi, oh ini poin penguatan, itu saya masih rada-rada bingung Bu. Oke, terima kasih Bu Ayu pertanyaannya ya. Ya, Bu. Refleksi. Jadi kalau refleksi itu muhasabah biasanya ya, merenung apa ya yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi nanti ditanya aja ke siswa, kalian hari ini sudah bisa apa coba? Tadi kalian sudah belajar apa? Oh tadi Bu, buat air, buat apa? Gambar, bikin mewarnai apa dan seterusnya. Kalian kan misalnya materinya tentang apa? Hujan ya, misalnya tentang hujan. Siapa yang menciptakan hujan itu sebetulnya? Itu evaluasi sebetulnya hanya dilakukan secara lisan. Jadi kalau refleksi itu muhasabah kita atau peserta didik apa yang sudah mereka peroleh hari itu. Nah, untuk meyakinkan bahwa refleksi itu sesuai dengan yang tujuan yang kita ingin capai, tanya kembali kepada siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Meskipun tidak usah semua gitu ya. Kalau lisan kan agak lama juga. Misalnya yang penting poin-poin besarnya saja. Tujuan dari pembelajaran itu apa? Tanyakan saja kepada siswa. Oke, setelah itu siapa yang mau menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Ya, silahkan. Ya. Ya, Bu Ayu gimana? Itu jadi sama dengan penguatan gitu ya.
Kalau kesimpulan kan secara keseluruhan ya, secara keseluruhan. Nah, nanti kalau kesimpulan itu belum mengarah kepada tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, tambahkan oleh kita. Itu namanya penguatan. Ya. Gitu. Ya, seperti itu. Atau dari kita buat poin-poinnya. Kita buat poin-poinnya, ini nanti akan ditanyakan misalnya, ya, ini kesimpulannya boleh seperti itu. Yang penting Bapak Ibu sabar ketika mau membuat kesimpulan, biarkan dulu siswa yang buat kesimpulan, baru nanti kita kuatkan, gitu ya. Itu Bayu ya? Iya. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Pak Dadan, silakan. Ini ada yang berbisik di samping untuk pretest, apakah boleh di awal atau ketika menjelang kegiatan intinya kan dalam persepsi itu ada tanya jawab, boleh di situ atau boleh di awal pembelajaran. Terima kasih. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pretest, Bapak Ibu silahkan fleksibel sebetulnya ya, mau di awal, tapi supaya pembelajaran ngalir, Bapak Ibu sebelum persepsi pretest dulu boleh. Boleh. Ya. Jadi anak-anak sebelum kita mulai pembelajaran, tolong ya disiapkan dulu alat tulisnya gitu. Bapak ingin tahu nih pengetahuan kalian sebelum nanti kita masuk pembelajaran seperti apa. Karena kan kemarin Bapak sudah menugaskan kalian untuk merangkum. Nah, Bapak ingin lihat dulu nih pengetahuan awal kalian, silahkan disiapkan. Nah, setelah selesai pretest baru, hari ini kita akan belajar mengenai apa dan seterusnya gitu ya. Baru masuk persepsi. Supaya tidak terpotong gitu konsentrasi siswa itu. Iya, Bu. Gitu ya Pak Dadang. Iya. Maaf Bu, saya Bu. Bu Cucun. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih berhubungan dengan pretest Bu. Saya juga kan sudah melaksanakan, berarti pemahaman saya kalau saya sama evaluasi yang buat PTK, berarti saya tidak usah mengajar lagi RPP yang buat PTK ya Bu. Udah sekalian itu. Apa harus bagaimana gitu baiknya? Kalau sudah pretest, post-testnya sudah? Sudah, jadi kemarin pas di kegiatan video juga saya sudah, di akhirnya juga melakukannya juga sudah gitu. Apakah itu udah sesuai dengan PTK juga gitu? Atau saya harus? Ya, terima kasih Bu Cucun. Ya, Bapak Ibu, PTK itu minimal berapa siklus kemarin? Dua. Artinya sampai RPP ke berapa? RPP 2. Nah, sampai RPP 2. Jadi di RPP 2, Bapak Ibu tidak usah pretest lagi, tapi nanti di akhir post-test. Gitu. Ya, jadi post-testnya itu nanti di pertemuan kedua. Lanjutkan saja materinya, misalnya ya, sampai nanti IPK-nya selesai Bapak Ibu. Nah, di RPP 2, baru Bapak Ibu nanti melaksanakan post-test. Itu untuk siklus 2. Yang kemarin misalnya tanggung, datanya nggak usah diambil, biarin aja. Tapi nanti data yang Ibu gunakan itu nanti di RPP 2. Itu masuknya digunakan untuk siklus 2. Yang post-testnya ya Bu? Oh, yang evaluasi? Ya, post-testnya. Ya, post-testnya. Pre-testnya kan kemarin ya, di RPP 1, di awal. Iya, tapi saya udah masuk PTK berarti ya Bu? Iya, itu. Yang penting dokumentasinya juga Bapak Ibu. Jadi selain instrumen, saya sarankan dokumentasinya lengkap supaya nanti di bab 4-nya itu kelihatan. Gitu. Ya. Saya pikir itu ada prosesnya di. Oh iya, saya pikir Bu tadinya ada post-test juga setiap kali pertemuan gitu. Jadi enggak usah. Enggak usah. Iya, gitu. Terima kasih Bu. Ya, nanti kalau pretest tiap pertemuan mau olah data pretestnya gimana? Ya, jadi pretest itu di awal, post-test di akhir, gitu ya, posisinya begitu. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bapak Ibu? Aku sedikit lagi. Terus soalnya sama tidak pretest sama post-test. Oke, ya. Soalnya indikatornya sama, kalau soalnya boleh beda Ibu. Oh iya. Ya, indikatornya, yang penting indikatornya sama, indikator itu gitu. Ya, indikatornya sama, soalnya boleh beda. Oh iya, terima kasih Bu. Ya. Yuk, sama-sama.
Ada lagi Bapak Ibu? Saya Ibu mengenai Ya, mangga Pak Dadi. mengenai pretest itu ada keharusan atau untuk menguji saja, Bu? Kasih. Oke. Ya, pertanyaannya yang bagus ya. Nah, kemarin Bapak Ibu punya berapa rumusan masalah di PTK-nya? Jadi, instrumen yang Bapak Ibu gunakan, tes yang Bapak Ibu gunakan itu untuk menjawab rumusan masalah yang Bapak Ibu tuangkan. Misalnya Ya, kemarin ada rumusan masalah yang mana coba? Siapa yang rumusan masalahnya bisa dijawab dengan pretest? Sebelum menggunakan metode apa gitu Bu? Nah, apanya sebelum teh? Apanya yang diukur? Aspek apa yang diukur? Pengetahuannya Bu. Pengetahuan atau istilah dalam rumusan Bapak Ibu itu apa di situ? Hasil belajar. Nah, hasil belajar sebelum menggunakan menerapkan model PBL. Oh ya, nah bisa seperti itu ya. Jadi kalau misalnya bagaimana hasil belajar sebelum diterapkan model problem based learning, itu bisa menggunakan data itu, gitu ya. Data pretest itu boleh digunakan. Atau misalnya kalau tidak dilakukan pretest, boleh berarti nanti nilai sebelumnya juga bisa. Ya, nilai sebelumnya, misalkan nilai sebelum siswa melakukan pembelajaran ini boleh gitu ya. Tapi kalau yang lebih baiknya boleh menggunakan data pretest yang sudah melakukan pretest. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Oke, kayaknya sudah cukup ya Bapak Ibu untuk hari ini. Boleh satu lagi Bu? Boleh Pak Dadan, mangga. Pak Atep. Pak Atep. Siapa? Pak Atep. Pak Atep. Pak Atep Pak. Iya, mohon maaf Bu. Oh, Pak Atep, ya mangga Pak Atep. Ya. Untuk praktek pembelajaran di RPP 1 dalam pedonya itu tidak memakai pretest. Bagaimana bisa tidak di RPP ataupun praktek pembelajaran di RPP kedua? Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kalau Bapak PTK-nya ada di mana? Posisi PTK-nya Bapak ada di RPP 1, RPP 2 atau RPP 2, RPP 3? RPP 1, RPP 2 Bu. RPP 1, RPP 2. Ya, ada tidak rumusan masalahnya apa saja? Rumusan masalah yang Bapak tuangkan di PTK-nya ada tidak? Misalnya tentang membahas tentang hasil belajar sebelum, atau rumusan masalah Bapak apa yang ada di PTK Bapak? Kalau tidak ada mah nggak apa-apa, Pak. Ya. Iya. Masih ingat ya rumusan masalahnya? Ini PTK itu emang ada rumusannya. Ini tapi kemudian saya lupa tidak mengadakan tes dulu. Sebaiknya dilakukan, Pak. Tapi kalau misalnya Bapak tidak dan pembelajaran sudah, kan kemarin sudah diarahkan sama saya, lakukan pretest terlebih dahulu. Makanya instrumennya kemarin hadir Pak di pengarahan awal. Kalau begitu Bapak boleh dialihkan misalnya di RPP 2 dan RPP 3 yang dijadikan PTK-nya nggak apa-apa. Tapi sama tidak materinya gitu. Materi dan model yang digunakan. RPP 1 dan RPP 2 sama. Oh ya, berarti itu mah juga beda. Oh ya,
Karena kan minimal 2 siklus ya Pak ya, minimal 2 siklus. Jadi harusnya ada di posisi RPP 1 dan RPP 2. Nah kalau mau Bapak, jadi terpisah PTK-nya dengan pembelajaran. Seperti kan kemarin ada 2 opsi yang kemarin ditawarkan, boleh Bapak sambil ngajar sambil PTK, boleh juga PTK-nya terpisah dengan pembelajaran. Gitu. Jadi misalnya minggu ini ngajar RPP 1, nanti PTK-nya terpisah harinya. Karena RPP yang di PTK berbeda dengan RPP yang Bapak Ibu gunakan gitu. Itu boleh seperti itu opsinya, ya. Jadi kemarin kan ada 2 opsi, ya hanya rata-rata Bapak Ibu ngambil PTK sekalian PBM. Karena biar tidak biar tidak bolak-balik ngajar, dan siswanya kan sekarang sedang ujian dan ada yang sudah selesai kegiatan KBM gitu. Ya, berarti nanti Bapak gini aja, PTK-nya boleh di luar KBM saja berarti. Supaya nanti urutan siklusnya bisa dilalui. Jadi untuk membuktikannya pakai dokumen foto saja gitu Bu. Kalau ini sedang mengadakan PTK gitu. Oh enggak, kan mesti ada data. Nggak bisa dipoto sedang pretest. Ari nanti ngolah nilainya gimana? Kan harus ada data olahan. Data ngolah nilainya, ini nilai pretestnya rata-rata sekian. Gitu, nanti post-testnya sekian, kan gitu ya. Jadi tidak cukup dokumentasi saja, dokumentasi siswa sedang pretest misalkan. Ari nilainya nanti dari mana? Ya. Ya, itu Pak Atep. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ini Bu minta dikirim PTK yang bagus untuk contoh. Contoh apa Pak? PTK Ibu, proposal. Oh, proposal kan sekarang bukan membahas proposal, laporan. Ya, contoh PTK. Contoh PTK. Ya nanti ya. Ya, boleh nanti saya coba. Template-nya udah saya sampaikan kan ya di grup, template laporan PTK. Iya, Bu. Iya. Cuman PTK-nya Bu yang belum. Ya, oke. Nanti di-share di grup. Nanti linknya saya share. Ya, terima kasih. Oke, ada lagi Bapak Ibu? BBL. Ya, sama-sama. Oke, kayaknya cukup ya Bapak Ibu, sudah 14.04. Iya, Bu. Pak Dedi sepertinya masih rapat, ya. Soalnya sudah saya chat. Nanti nyusul, tapi belum nyusul ya. Oh iya, silakan. Mangga dipoto. Ya, silakan Pak. Ya, dipoto dulu. Sama Ibu Bu, dipoto Bu. Siap, ayo, mangga. Sok atuh, pada yang dipoto sama dibuka kameranya. Oke, ini 18 orang. Barusan udah 20. Nge-lab 1 ya. Atas ya, udah aja Bapak, sok di atas lah. Hiji. Ya, 1, 2, 3 Bapak Ibu. Ya, sudah ya. Oke. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, review untuk kegiatan RPP dan PTK hari ini kita sudah selesai. Mudah-mudahan catatan-catatan yang hari ini sudah kita bahas nanti bisa memperbaiki untuk kegiatan RPP 2 di PPL 1 pekan depan ya Bapak Ibu. Marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas perhatian dan join bersamanya di sini. Insya Allah besok ini kita mulai bisa pagi ya besok. Nanti saya konfirmasi dulu ke Pak Guru Pamong, bisanya jam berapa, nanti malam saya setting di space-nya. Jadi Bapak Ibu, link itu sudah saya share malam di space, jadi tinggal lihat saja jadwalnya. Dan ingat Bapak Ibu,
di fitur review, Bapak Ibu tuliskan, sudah ada instruksinya, tuliskan poin-poin penting yang ada di dalam RPP dan PTK salah satunya aja. Jadi review yang kemarin, yang persiapan PPL yang kemarin belum saya nilai karena komentar Bapak Ibunya hanya saya hadir, saya mau nilainya berapa, bingung gitu ya. Saya hadir, jadi bukan itu, instruksinya ada di atas. Jadi Bapak Ibu berikan komentar terkait komponen RPP di fitur review persiapan RPP 1. Jadi 2 berarti Bapak Ibu ngisi hari ini tuh ya. Yang pertama, kayak gitu ya. Jadi tidak hanya cukup terima kasih Ibu dosen. Jadi saya bingung menilainya apa gitu. Jadi nanti gimana membedakan nilai 70 dengan 71 kalau komentarnya sama begitu ya. Jadi lihat instruksinya ada di atas, instruksinya berikan komentar Bapak Ibu terkait penyusunan RPP. Berarti itu isi komentar Bapak Ibu. Bukan nggak apa-apa terima kasih, saya juga sama-sama terima kasih. Tapi ada komentar lain gitu loh. Gitu ya Bapak Ibu. Ya, kalau pertanyaan tidak ya Bu. Boleh bertanya, tapi dengan catatan harus ada yang menanggapi. Jadi boleh bertanya, boleh menanggapi. Silakan. Pokoknya pertanyaan dan tanggapan ya sesuai dengan diskusi dan review hari ini ya. Tinggal lihat aja instruksinya di atas ada Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu silakan lab. Zoom-nya mau diganti lagi dengan